Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurifka Alia dengan NIM 210301122140129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai simulasi proses pembuatan susu fermentasi dengan penambahan probiotik menggunakan Skylab. Mengapa sih susu fermentasi dengan probiotik itu dibuat? Nah, era pangan yang hanya berfungsi untuk memenuhi nutrisi dasar dan energi secara bertahap digantikan oleh permintaan yang semakin meningkat terhadap pangan fungsional, di mana produk yang diperkaya dengan komponen bioaktif untuk memberikan manfaat kesehatan di luar dari esensial, nutrisi esensial. Nah, proses fermentasi sendiri merupakan sistem biologis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tuntutan akan produk dengan klaim kesehatan ini yang terkuantifikasi dan konsisten memaksa industri pangan untuk mengadopsi metodologi yang lebih canggih untuk mengontrol proses biologis yang kompleks. Nah, perlukah adanya pendekatan dengan platform komputasi Skylab, di mana para insinyur dan ilmuwan pangan dapat melakukan eksperimen dalam komputer untuk memprediksi bagaimana sistem akan berperilaku di bawah dengan berbagai kondisi operasi. Pendekatan ini secara drastis dapat mengurangi ketergantungan pada eksperimen fisik yang mahal. Dalam konteks ini, perangkat lunak komputasi numerik menjadi alat yang sangat diperlukan. Skylab sebagai salah satu platform komputasi ilmiah dengan sumber terbuka menawarkan lingkungan yang kuat dan mudah diakses untuk implementasi model-model tersebut. Nah, keunggulan dari Skylab di mana merupakan platform digital yang merupakan sumber terbuka, gratis, kredibilitas penggunaannya luas dan mudah, lingkungan terintegrasi, komprehensif, transparansi, kreativitas, dan ketelitian ilmiah. Berikut merupakan Skynotes yang sudah saya buat, di mana di sini terdapat nama, NIM, platform, dan juga model, di mana kita akan membuat pertumbuhan logistik dari susu fermentasi dengan penambahan probiotik. Yang pertama, memasukkan inisialisasi lingkungan kerjanya, kemudian mendefinisikan fungsi persamaan diferensialnya, kemudian memasukkan pengaturan parameter dan kondisi awal simulasi, kemudian pemanggilan pemecah ODE atau Ordinary Differential Equation menggunakan fungsi ODE bawaan Skylab untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, kemudian nantinya outputnya adalah vektor yang berisi nilai populasi pada setiap titik waktu dalam T. Dan yang kelima, memvisualisasikan hasil simulasinya dalam bentuk grafik. Nah, di sini di sebelah kanan terdapat grafik window yang keluar hasil dari Skynote tersebut, di mana pada grafik ini dapat dilihat terdapat simulasi pertumbuhan probiotik dalam fermentasi susu, di mana sumbu X-nya itu merupakan waktu fermentasi dalam satuan jam, dari jam dari 0 sampai 24, kemudian untuk sumbu Y-nya itu merupakan jumlah bakterinya. Nah, kemudian untuk interpretasi kualitatif grafik, di mana dari grafik ini dapat kita baca yang terdapat 4 fase utama. Yang pertama adalah fase awal, yaitu sekitar 0 sampai 5 jam, di mana kurva itu menunjukkan kenaikan yang lambat. Ini mencakup fase lag, di mana pertumbuhannya itu hampir nol, dan awal dari fase eksponensial, di mana populasi pun akan meningkat, tetapi lajunya masih relatif rendah. Kemudian yang kedua masuk ke fase pertumbuhan cepat sekitar 5 sampai 15 jam, di mana pada kurva ini menunjukkan bagian yang paling curam, di mana ini adalah fase eksponensial. Pertumbuhan mencapai puncaknya, terjadi multiplikasi dari sel probiotik yang paling signifikan, di mana dia mengubah susu menjadi produk fermentasi. Kemudian fase perlambatan sekitar 15 sampai 18 jam, di mana kemiringan kurva itu mulai menurun sehingga efek dari faktor pengereman, di mana menjadi signifikan seiring dengan populasi mendekati kapasitas daya dukung. Pertumbuhan masih terjadi, tetapi lajunya itu akan terus melambat seiring berjalannya waktu. Kemudian yang keempat ada fase stasioner, yaitu sekitar 18 sampai 24 jam, di mana kurva menjadi hampir horizontal, di mana populasinya itu telah mencapai atau sangat mendekati kapasitas daya dukungnya, di mana pada titik ini laju pertumbuhan itu sudah hampir nol, dan menandakan bahwa proses fermentasinya itu telah selesai. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan dari analisis simulasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa simulasi yang diimplementasikan di Skylab ini dengan menggunakan model pertumbuhan logistik berhasil menangkap dan mereplikasi dinamika kurva pertumbuhan sigmoid yang merupakan karakteristik dari kultur
bakteri probiotik dalam sistem fermentasi batch. Model ini secara efektif menggambarkan transisi dari fase pertumbuhan eksponensial yang cepat ke fase stasioner yang dibatasi oleh sumber daya lingkungan. Nah, studi kasus ini menegaskan kembali utilitas Skylab sebagai platform komputasi ilmiah yang kuat, mudah diakses, dan juga gratis. Nah, kemampuannya untuk menangani pemecahan persamaan diferensial dan visualisasi data menjadikannya alat yang paling cocok untuk aplikasi permodelan dalam bioteknologi pangan, baik untuk tujuan penelitian, pendidikan, akademis, maupun pengembangan di tingkat industri. Saya kira sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.